Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Agung Ramadan dengan NIM 3336200121, jurusan Teknik Sipil kelas A. Di sini saya akan membahas jawaban saya dari UAS Fisika Dasar 2. Adapun soal nomor 1 yaitu berdasarkan gambar di bawah ini, dalam keadaan setimbang, tentukan besar dari 1. Besar sudut theta, 2. Tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Adapun keterangan dari soal ini yaitu di sini NIM akhiran saya yaitu 121. Maka di sini P sama dengan 1 dari NIM terakhir 3 belakang. Kemudian Q sama dengan 2, NIM akhir kedua dari terakhir, dan R sama dengan 1, NIM paling akhir. Diketahui M sama dengan QKN, di mana diketahui dari keterangan yaitu Q sama dengan 2, maka 2KN sama dengan 2000 Newton. Dan FT2 dan FT1 itu diproyeksikan masing-masing terhadap sumbu X dan sumbu Y. Didapatkan FT2X yaitu FT2 sin theta dan FT2Y sama dengan FT2 cos theta. FT1X yaitu FT1 cos theta, di mana di sini sudutnya sudah diketahui yaitu 30 derajat, dan hasil dari cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Maka FT1X sama dengan setengah akar 3 FT1. Kemudian FT1Y yaitu FT1 sin 30 derajat, di mana nilai dari sin 30 derajat yaitu setengah. Maka FT1Y sama dengan setengah FT1. Di sini kita mencari sigma fx, sigma fy, dan sigma tau. Yang pertama sigma fx sama dengan 0. Sigma fx yaitu kita mencari gaya yang berada di sumbu x, yaitu ft1x dan ft2x, di mana ft1x dan ft2x ini saling berlawanan arah. Maka dia pengoperasiannya dikurang. Jadi ft1x dikurang ft2x sama dengan 0. ft2x nya pindah ruas, maka ft1x sama dengan ft2x, dan ft2x yaitu sudah diketahui tadi yaitu ft2 sin theta, dan ft1x sudah diketahui yaitu setengah akar 3 ft1. Nah, ini dijadikan persamaan nomor 1. Kemudian mencari sigma fy sama dengan 0. Di mana di sini kita menghitung menghitung gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu FT1Y, FT2Y, dan beban. Nah, di mana FT1Y dan FT2Y ini arahnya mengarah ke atas, yaitu positif, dan beban mengarah ke bawah, yaitu negatif. Maka pengoperasiannya menjadi FT1Y ditambah FT2Y dikurang M sama dengan 0. Di mana FT1Y yaitu setengah FT1, dan FT2Y yaitu FT2 cos theta, dan M-nya itu 2000 Newton. Di sini kita pindah ruasin jadi positif 2000. Nah, ini dijadikan persamaan nomor 2. Kemudian mencari sigma tau sama dengan 0, di mana pusatnya yaitu ada di FT2X, di FT2. Nah, di sini karena kita memiliki titik pusatnya di FT2, maka jarak dari FT2 ke beban yaitu 0,3 L dikali M dan ditambah FT1Y. Karena FT1Y dan FT1 dan FT2 saling berseberangan,
dengan jarak 0,3 L ditambah 0,7 L, yaitu sama dengan 1 L. Maka kita masukkan M-nya ke dalam operasi tersebut menjadi 2000 dikali 0,3 L dikurang setengah Ft1L sama dengan 0. Dimana hasil dari 2000 dikali 0,3 yaitu 600 dan Ft1 dipindah ruasin jadi positif, L-nya sama-sama dicoret. Maka hasilnya yaitu setengah Ft1 sama dengan 600, dimana Ft1-nya yaitu 1200 Newton. Kemudian substitusikan Ft1 ke persamaan 1, yaitu setengah akar 3 Ft1 sama dengan Ft2 sin theta, dimana Ft1-nya yaitu tadi 1200, maka hasilnya yaitu setengah akar 3 dikali 1200 sama dengan Ft2 sin theta. 1200 sama 2-nya dicoret, jadi Ft2 sin theta sama dengan 600 akar 3. Di sini menjadi persamaan nomor 3. Kemudian substitusikan Ft1 ke persamaan 2, yaitu Ft2 cos theta ditambah setengah Ft1 sama dengan 2000. Dimana Ft1-nya yaitu 1200, maka hasilnya yaitu Ft2 cos theta ditambah setengah dikali 1200 sama dengan 2000. Dimana hasil dari setengah dikali 1200 yaitu 600, dan 600 ya pindah ruas menjadi negatif, maka hasilnya yaitu Ft2 cos theta sama dengan 1400, dan ini menjadi persamaan nomor 4. Kemudian substitusikan persamaan 3 dan persamaan 4 ke dalam tan theta untuk mencari sudut theta, yaitu tan sama dengan sin theta per cos theta, di mana sin theta-nya yaitu Ft2 dan cos theta-nya itu Ft2 cos theta dari persamaan 3 dan persamaan 4. Disubstitusikan Ft2 sin theta-nya yaitu 600 akar 3 per Ft2 cos theta-nya yaitu 1400. Nah, 600 dan 1400-nya ini sama-sama dibagi dengan 20, maka didapatkan hasil dibagi dengan 200, maka didapatkan hasil 3 akar 3 per 7. Dimana untuk mencari tan yaitu untuk mencari sudut, maka tannya dibuat menjadi arcus tan atau tan pangkat min 1 dari 3 akar 3 per 7, dimana hasilnya yaitu 36,59 derajat dibulatkan menjadi 37 derajat. Nah, kemudian substitusikan theta ke persamaan 3. Ft2 sin theta sama dengan 600 akar 3. Ft2 sin theta yang tadi adalah 37 derajat sama dengan 600 akar 3. Dimana hasil dari sin 37 derajat yaitu 0,6, maka Ft2 sama dengan 1000 akar 3 Newton. Maka jawaban finalnya adalah sudutnya yaitu 37 derajat, Ft1-nya yaitu 1200 Newton, Ft2-nya yaitu 1000 akar 3 Newton. Selanjutnya yaitu nomor 2. Diketahui sebuah kawat lurus dengan spesifikasi sebagai berikut. Diketahui panjang atau L sama dengan R, di mana di sini PQR sudah diketahui pada soal nomor sebelumnya, yaitu menggunakan kode NIM akhiran, yaitu
kode NIM akhiran saya yaitu 121. Maka panjang L sama dengan R yaitu 1 meter, nilai N konstanta sama dengan Q sama dengan 2, dan luas sama dengan P sama dengan 1 meter kuadrat, dan arus listrik atau I sama dengan P cos omega T, dan frekuensi yaitu 0,25 Hz. Ditanya A, kuat medan magnet, atau B, pada jarak 1 meter dari kawat lurus berarus saat 2 detik. Kemudian yang B, kuat medan magnet B di pusat jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid saat 2 detik. C, besar induktansi jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid. D, energi induktansi solenoid tersebut saat 2 detik. E, besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah hanya setiap sudut. F, besar gaya listrik maksimum yang berubah hanya terhadap arus. Untuk yang A, yaitu kuat medan magnet pada jarak 1 meter dari kawat lurus berarus saat 2 detik, di mana rumus kuat medan magnet yaitu μ0 dikali arus per 2πr, di mana nilai μ0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7, nilai I yaitu pi cos omega T, di mana T-nya yaitu 2 detik, maka diganti jadi 2, dan 2πr. R-nya itu 1, karena pada jarak 1 meter. Kemudian dihitung seperti biasa. 2-nya bisa dicoret dengan 2 yang belakang, pi-nya juga bisa dicoret. Ini bisa dicoret, ini pi-nya bisa dicoret. Maka didapatkan hasil yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 cos omega. Kemudian untuk yang B, yaitu kuat medan magnet di pusat jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid saat 2 detik. Di mana rumusnya yaitu rumus kuat medan magnet di pusat yaitu μ0 dikali konstanta dikali arus per panjang, di mana nilai μ0 yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 konstantanya, kemudian dikali I yaitu pi cos omega T, di mana T-nya 2. Di sini L-nya 1, kemudian dihitung seperti biasa, didapatkan hasil 16 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7 kali cos omega. Selanjutnya yang C, besar induktansi jika kawat lurus dibuat lilitan menjadi solenoid, di mana rumus besar induktansi yaitu μ0 dikali konstanta kuadrat dikali luas permukaan per panjang, yaitu μ0-nya 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali konstantanya 2 kuadrat dikali luas permukaannya 1 dan panjangnya 1. Maka didapatkan hasil yaitu 16pi dikali 10 pangkat min 7. Kemudian untuk yang D, energi induktansi solenoid tersebut saat 2 detik. Di sini menggunakan rumus U sama dengan setengah dikali panjang dikali arus dikuadratkan. Maka dimasukkan L dari besar induktansi yang bagian C yang sebelah sini menjadi setengah dikali 16pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya dikuadratkan yaitu pi cos omega, T-nya 2 detik, maka didapatkan hasil yaitu 32 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali cos kuadrat omega.
Ini seharusnya 32pi pangkat 3. Ini lupa diganti karena di sini pi-nya dikuadratkan dan di sini juga ada pi. Maka seharusnya ini 32pi pangkat 3. Selanjutnya bagian E, yaitu besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah hanya terhadap sudut. Di sini kita menggunakan rumus yaitu konstanta dikali luas permukaan dikali kuat medan magnet dikali omega, di mana nilai konstantanya yaitu 2, luas permukaannya 1, besar kuat medan magnetnya yaitu 16 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali cos omega. Di sini kita menggunakan kuat medan magnet pada soal yang A, kemudian dikali dengan omega. Didapatkan hasil yaitu 32pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7 cos omega. Kemudian yang F yaitu besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah hanya terhadap arus, yaitu menggunakan rumus I dikali R, di mana I-nya yaitu pi cos omega, T yaitu T-nya 2 dan dikali R. Maka didapatkan hasil yaitu 2pi cos omega dikali R. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.